السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دين لا دنيانا وأخرنا بنات الدعاء والقبول وبجاه سيد رسول الحصول المقصود والمعمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب ببركاته وبركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadayni bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. يا ربنا اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, حضرات المكرمين, para sesepuh yang kami hormati, para sesepuh yang kami muliakan, bapak ibu yang kami cintai, sebagaimana lazimnya kita umat yang beriman tentu mengerti dan menyadari tidak ada ucapan yang paling tinggi nilai derajatnya kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya ditakdirkan Allah bisa bermuajah, bisa bertatap muka, bisa melanjutkan thalabul ilmi. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telah, dan apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga kumpul kula panjenengan diparingi tambahan ilmu sing manfaat kanggo tujuan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahwa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sing dadi pitakonan kira-kira riyayane benjing napa? Selasa tah Rebu, Rebu tah Selasa. Ya wis iku mawon loro iku tok, nek gak Selasa ya Rebu, nek gak Rebu ya Selasa. Gak mungkin riyayane dina Kamis. Lah, Ramadan akan berakhir meninggalkan kita. Tentunya kalau kita ini sebagai orang umum sangat gembira, terutama lagi bagi anak-anak. Itu kalau hari raya sawenenge galuh. Nah kita ini kadang-kadang gembira karena apa? Wis bisa sarapan isu emben. Sudah bisa makan siang besok lusa. Tetapi bagi orang-orang yang khas, bagi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, bagi para aulia illa, mereka pada sedih dan susah apabila ditinggalkan oleh bulan
Ramadan. Kenapa demikian? Sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadhan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu." Apabila menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan akan habis, maka menangislah yang namanya langit, menangislah yang namanya bumi, menangislah, bersusahlah para malaikat. Lalu menangis yang bagaimana langit dan bumi itu? Saya mulai kecil sampai tua ndak tahu krungu nangis langit itu. Saya mulai kecil sampai dewasa ndak pernah terdengar menangisnya bumi. Lah nangis langit bumi itu bahasanya bahasa langit. Nangisnya bumi juga bahasanya bahasa bumi. Umpama ana bumi nangis ndrenging kaya jabang bayi ngono kira-kira akeh wong wedi. Umpama menangisnya si namanya langit kayak menangisnya orang yang berjerit-jerit, tentu juga orang yang menakutkan terdengar. Lah bagaimana, Pak? Menangisnya kembali lagi ialah bahasa langit dan bahasa bumi. Sing diarani nangis niku mboten mek niku tok. Sapi iku bisa nangis ya. Almarhum almaghfurlah Gus Put Tasik Madu Lokwaru terima semut. Beliau ini pernah dipasrahi oleh seseorang untuk menyembelih sapi. Begitu dipasrahi untuk menyembelih sapi, dijadikan korban. Ternyata sapi ini yang mau disembelih itu menangis. Akhirnya oleh Gus Put, si orang yang tadinya menyerahkan untuk disembelih, untuk dijadikan korban itu dibilangi oleh Gus Put. Niki terus pun tinggi. Sapi ini kate dibeleh nangis ini. Ya napa nek kula tuku mawon sapi ini. Lah, mungkin duwike iki tuku sapi liya. Ani kula mboten mentolo nek ate mbeleh sapi ini nangis nih. Ditengarai katanya si sapi itu adalah sapi keturunan daripada sapi yang disembelih di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita baca Al-Quran surat Baqarah itu, di sana kan diterangkan kisah ada seorang kaya di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa itu punya anak satu. Wong sugih donya brana, emas raja branane tumpuk-tumpuk, anake mung situk ndil-ndil. Begitu anaknya cuma satu, akhirnya si bapaknya mati, ibunya mati, mendapatkan warisan yang luar biasa. Harta kekayaannya yang melimpah ruah itulah menyebabkan kecemburuan sosial, kata orang sekarang. Si anak yang tadinya itu tidak punya saudara satu-satunya, mempunyai warisan yang luar biasa itu, akhirnya dibunuh oleh beberapa orang. Tidak diketahui siapa di balik pelaku pembunuhnya. Sing sampai saiki pegawe ten ngene Sidoarjo Marsina iku sampai saiki gak tau roh sapa sing mateni.
Termasuk di antara tokoh politik PDI yang mati tidak diketahui siapa di balik itu pelaku pembunuhnya. Lah, akhirnya orang pada bingung siapa yang membunuh si anak ini. Wong podo bingung, jadilah kembang lambe, jadilah fitnah. Akhirnya laporlah kepada beliau Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang pada lapor pada beliau Nabi Musa bertanya siapa yang melakukan pembunuhan itu, siapa di balik itu otak pelaku pembunuhnya. Akhirnya apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sangat realistis untuk zaman kita saat ini. Sing dipateni wong nika Nasruddin Zulkarnain. Ternyata di balik itu akeh sing magu otak pelaku pembunuhnya. Orang pada bingung, orang pada terjadi kasak kusuk. Datanglah kepada beliau Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa gamblangnya, wahai Nabi Musa, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul utusan Allah, tentu tahu siapa di balik pelaku pembunuh terhadap si anak orang kaya ini. Akhirnya Nabi Musa munajat kehadirat Allah. Cara mriki kula panjenengan nyuwun pituduh teng ngarsane Allah, melakukan sholat istikharah. Ternyata diberi isyarah oleh Allah supaya menyembelih satu ekor sapi. Umatnya Nabi Musa yang begitu kenyeh, nyocot, jijris, rewel, yang terkenal dengan Bani Israel itu orangnya luar biasa nyerekelnya. Tanya kepada beliau Nabi Musa, panjenengan ini ditanya siapa di balik itu pelaku pembunuhnya, kok malah menyembelih sapi? Nek jare wong iki, lha iki duduk tahlilan iki, duduk tasakuran. Sapa sing mateni tak mbeleh sapi. Jawab Nabi Musa dengan bahasa yang cukup napa ten mriki JTV rada kereng. Nuwun sewu, cangkemmu iku takon dijawab takon kenyih. Saya ini mendapatkan isyarat dari Allah supaya menyembelih satu ekor sapi. Takon mana jian? Sapi lanang apa sapi wedok? Jawab Nabi Musa, sapi wedok, sapi betina. Takon mana? Sapi sing wis tau brujul apa sing digawe brujul apa durung? Sapi sing durung digawe brujul. Takon maneh jan. Sing wernane ireng abang tah putih. Bakaratu safra بقرة صفراء تسر الناظرين. Ialah sapi yang berwarna merah semu kuning. Orang yang melihat pasti senang saking wapike sapi. Wah, akhirnya golek nang pasar patok ndindi gak pedu. Golek ke pasar mana saja ndak ketemu. Ketemu di bawah tangan
anaknya anak orang soleh, ditemukan miliknya anaknya orang yang ahli ibadah, sing duwe sapi ki arek sing bekti nang wong tuwa. Ini diambil satu pelajaran. Kok ono arek kok bekti nang wong tuane, taat nang wong tuane, calone arek digdaya. Arek kok bekti nang wong tuane, oh calone anak sing mulya. Akhirnya dibelilah dengan harga yang mahal sapi itu, kemudian dibawa menghadap kepada beliau Nabi Musa. Sapi disembelih, lalu ekornya dipotong. Nabi Musa dengan mukjizatnya mencari di mana kuburan si anak yang dibunuh. Serta merta setelah ketemu kuburannya, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dilalah kersane Allah dengan mukjizat beliau Nabi Musa, si namanya anak yang mati itu bisa hidup kembali. Mu'jizatuhu katsiratun nurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Kalau itu sudah namanya mukjizat, akal gak kaduk, pikiran ora gayuk, ilmu pengetahuan ora nyucuk. Tawani urip maneh digebuk karo buntute sapi niki, langsung bisa ditanya, anak itu bisa bercerita dengan gamblangnya. Siapa yang membunuh kamu? Siapa yang mateni kamu? Jawab sana, yang mateni saya itu anak paman saya, anak bulik saya, anak pakde saya. Ini termasuk yang menjadi otak pelaku pembunuhnya pakde saya sendiri, paklik saya sendiri. Saya dibunuh dengan cara gelap dengan tujuan ingin mendapatkan harta warisan daripada peninggalan bapak ibu saya. Ini ditarik satu kesimpulan, dunya niku wong Jawa nek ngandani dunya iku ya nguripi ya mateni, ya ngenakno ya nyengsarano. Ki dunya. Diwenehi dunya akeh tapi balake gedhe. Gak dikei dunya akeh uripe ayem. Niki kenyataan. Dadi wong dikei donya akeh, iku biasane cobane akeh, musibahe akeh. Lah donyane mek titik, gak patek duwe musibah, gak patek duwe bala. Pilih pundi kira-kira kula panjenengan? Sing kathah sing gonok balake kok nyimut. Lah ini nangis yang namanya sapi itu. Lawang sapi saja bisa nangis. Lebih-lebih yang namanya langit bumi. Di dalam hadis disebutkan penangis. Kenapa kok menangis yang namanya langit bumi malaikat? Musibatan li ummati Muhammadin. Karena seakan-akan umatnya Nabi Muhammad itu mendapatkan musibah. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya? Musibah apa yang menimpa pada umatmu, pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala alaihi salatu wassalam, dijawab langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zahabu Ramadhan. Musibah yang menimpa pada umatku
adalah kepergiannya bulan Ramadan. Tadi Ramadan budal pisah kali kula panjenengan iku berarti satu musibah. Di mana nek ditarik satu pelajaran, ada pertemuan, ada perpisahan. Orang kalau sudah namanya bertemu, apalagi sudah pernah berjumpa rayu sebagai seorang suami istri, kok iku pisah, dipisahkan oleh kematian, itu kadang-kadang sedih yang tidak ada taranya. Kok wong lanang ditinggal mati wong wedok, iku mesti susah karena berpisah. Wong wedok ditinggal mati wong lanang, susah. Kadang keluh kesahnya para ibu-ibu yang ditinggal mati sang suami. Nek omah bocor, metu omahe. Wis gak kaya ana bapakmu biyen rek. Si ana bapakmu biyen omah bocor, ana sing dandani. Gak kaya ana bapakmu biyen. Metu-metu bapakmu mulih nggawa oleh-oleh, gawe senenge bojo. Ngene iki bapakmu gak ana, ya wis kecut, gak ana sing oleh, susah. Gak kaya ana bapakmu biyen, ana sing ngingoni, ana sing nyandangi. Ngene iki bapakmu gak ana, gak ana sing nukokno sandangan anyar, katir ya. Itu sedihnya sang wanita ditinggal suami. Begitu sebaliknya, laki-laki ditinggal si istri juga sedih dan susah. Oh, nggak ada konco niku ditinggal mati sing wedok. Niku cerita ten kula, ojo kaya aku. Wong lanang ditinggal mati wong wedok susah gak lumrah. Lho kenapa kok susah? Lah kan gak susah ya apa? Ya nek wong wedok ditinggal wong lanang wis biasa urip dhewe. Umbah-umbah dhewe biasa, kora-kora dhewe biasa, resik-resik omah biasa. Setrika sendiri biasa. Tapi kan wong lanang kaya aku umbah-umbah dhewe ya apa? Masak-masak dhewe ya. Nyapu-nyapu dhewe. Longgo-longgo dhewe, turu-turu dhewe, omong-omongan dhewe. Rasa-rasane kaya wong gendeng. Ini susahnya ditinggal sang istri. Lah, si namanya Ramadan dia kan berpisah dengan kita. Langit bumi pada menangis. Ditarik satu pelajaran karena bulan Ramadan di sana sini orang banyak membaca Al-Quran. Di sana sini banyak orang sujud melakukan sholat sunnah, sholat taraweh dan lain sebagainya. Di sana sini banyak orang mengeluarkan sedekah. Di sana sini banyak orang melakukan kebajikan dan lain sebagainya. Kalau sudah Ramadan hilang, meninggalkan kita, tidak banyak lagi seperti bulan Ramadan. Rono rene biasa yang no macanan Quran balik ke ono. Rono rene biasa ya kau sembahyang sunat balik gak pati. Biasa ya kayak wong sedekah mali sepi. Lalu gimana? Fa inna da'awati bihi mustajabatun, kata beliau Rasulullah. Kamu harus tahu bahwa bulan Ramadan orang yang banyak berdoa pada Allah akan mudah diijabai. Was-sadaqati maqbulatun. Sesungguhnya orang-orang yang mengeluarkan sedekah mudah diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terutama wong sing gelem ngekeki daharan wong sing poso. Iku ganjarane koyok poso. Berarti nek kula panjenengan poso, ngekeki daharane wong poso, koyok-koyok posone dobel. Lah kita ini kadang-kadang puasa, ada kadang yang diterima, ada yang tidak diterima. Ana limang macam perkara dadi batal ganjarane poso. Ana limang macam perkara dadi batal ganjarane poso. Nomor siji omong karo, nomor loro ngrasani tangga, nomor telu adu-adu, nomor papat sumpah palsu, nomor lima aningali lawan jenis sarana nafsu. Nomor lima aningali lawan jenis sarana nafsu. Batale ganjarane poso ana 5 diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, khamsatun tuhbitus shaum. Nomor siji omong goro. Lah kadang-kadang mulai kadang ngomong saking asike gak krasa goro-gorai. Wis batal ganjarane puasa. Nomor loro ghibah. Ngerasani paling enak niku lungguhan ngerasani tangga. Itu paling enak itu. Kirangan cangkem iki nek digawe zikir wiritan gak patek betah, tapi nek gawe ngrasani wong 2 jam lu gak krasa. Lalu apa? Batalnya ganjarannya puasa adu-adu. Wis pokok wis kate omong-omongan lo tak ndaki men. Oh, iki kok tek-tekane malah adu-adu. Nomor 4, sumpah palsu. Sumpah palsu itu yang harus kadang-kadang gak krasa diarani sumpah palsu itu ndadane batal ganjarane puasa itu kadang-kadang gak krasa. Nomor 5, aningali lawan jenis sarana nafsu. Melihat lawan jenis yang membangkitkan bira. Waduh. Ada di Indonesia ini luar biasa. Terutama numpak mikrolet. Waduh, selangganan nih. Numpak mikrolet. Mari ngono dep-depan sampai arek wedok. Celonone metetet, gawe napa kaos sing rada metetet. Rada mungkruk titik. Diwasno gak ilok, jarine arek-arek lek guyonan diwasno gak ilok. Gak diwasno mubadir ya. Kalau itu sampai bangkit birahinya kan batal ganjarannya puasa. Lu gimana kalau dengan sedekah memberikan makan orang berpuasa? Ganjarane dobel, bek menawa posone dhewe gak diterima. Iki apa? Sedekah kekei darane wong iso ganjarane padha mek poso. Itu jadi gantinya. Ibaratnya orang dagang itu ada suku cadangnya. Oleh itu dalam hadis disebutkan was-shadaqati maqbulatun. Hendaklah kau ketahui orang sedekah di bulan Ramadan itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal hasanati mudha'afatun. Orang yang melakukan kebajikan pahalanya dilipat gandakan. Wal 'adzab madfu'un. Sedangkan orang-orang yang disiksa dalam kubur, mereka diberi istirahat oleh Allah. Mereka orang-orang yang diazab dalam kuburan, mereka diringankan, diberi
tidak disiksa karena hormat bulan suci Ramadan. Oh, ini berkahnya agungnya bulan Ramadan. Oleh itu malaikat langit dan bumi ditinggalkan Ramadan menangis saking susahnya ditinggalkan bulan suci Ramadan. Lah Ramadan ini kari wis adi ya napa? Ramadan ini kurang mek dilik entek. Ya wis di ndang-ndang metek sing akeh ndungane nang Gusti Allah. Terpenting daripada itu doa yang harus kita panjatkan. Muga-muga barokah Ramadan diparingono kita kabeh umur sing barokah. Muga-muga barokah bulan Ramadan kita semuanya diberi anugerah umur yang berkah. Muga-muga barokah Ramadan kita ndonga njaluk diparingi dawa umur. Muga-muga sampai kita menangi bulan Ramadan yang bakal datang. Umur ini tidak ada jaminan. Tidak ada yang menjamin kita bahwa umur itu bisa sampai Ramadan yang akan datang. Bab sadurunge Ramadan ki akeh wong mati. Tengah-tengah Ramadan ya akeh wong mati. Lah mari dia ya kira tambah akeh. Muga-muga kula panjenengan diparingi dawa umur iso nambah ibadah, iso sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Tidak terasa waktu jam 5:30 kurang 5 menit. Mungkin katanya Pak Kiai Ghazali ini ada tanya jawab apa gimana? Kepada para jamaah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo. Monggo. Salam. Maju. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanggapi yang membatalkan puasa, di dalam kita kan sudah niat membaca nama itu sama Udin Anadai Wartisari Ramadana disana Wardoliletan. Lah niki lak dilambai ya Gus. Ning kula tangletaken doa apa supaya kita itu tidak batal menghadapi 5 perkara itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa agar kita tercegah daripada 5 macam perkara yang membatalkan puasa? Nek posone ora batal, ganjarane sing batal. Jadi kula panjenengan ana sing diarani batal ganjarane poso menurut tinjauan ilmu fikih. Ya. Ada yang namanya pahalanya puasa itu yang batal, itu tinjauannya ilmu tasawuf. Supaya kita ini terhindar dari itu bagaimana Pak? Ya diusahakan lahiriah pertama. Ya. Batali ganjarane poso nomor 1 goro. Ya kita ini harus ingat bahwa goro ini batalno ganjaran poso. Wis gak pati omong akeh-akeh iki kok goro tadi kan. Terus gimana supaya kita itu tidak batal ganjarannya puasa? Wah kita jangan terlalu banyak jagongan. Bab jagongan itu kok kadang-kadang ngerasani liang. Lu gimana batalnya ganjaran puasa yang ketiga adalah adu domba, adu-adu. Ya apa Pak? Wis timbangane omong-omongan tak ki maca Quran yang wiridan. Lu gimana Pak? Sumpah palsu itu yang membatalkan pahalanya puasa.
Iki awak-awakan. Ojo gampang-gampang sumpah wis ndang-ndang nyekel tasbih nang dindi. Yang kelima adalah melihat lawan jenis dengan nafsu bira ya apa. Rodok ningkluk titik ae. Lek ono ketok pupu dibuka wis rodok ningkluk titik ae. Apa tidak terangsang namanya nafsu birahi kita. Lalu ya kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh beliau Rasulullah. Allahumma inni apa? Doa, ya Allah saya mohon perlindungan sebagaimana Engkau memberikan perlindungan pada Nabi dan Rasul-Mu. Ya Allah, saya lindungilah jangan sampai puasa ini batal oleh karena 5 macam perkara. Ya ndonga nang pangeran. Jadi ikhtiarnya double, ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Kalau kita diterima puasa kita, oh luar biasa. Mula sedulur lan kanca perkara 5 ayo dijaga supaya amal ibadah poso diterima Kang Maha Kuwasa. Yen amal ibadah poso diterima Kang Maha Kuwasa, mene ana akhirat dadi sababe mlebu swarga. Mene nek poso diterima insyaallah calone ahli swarga. Begitu ya. Ya. Barangkali ada yang lain mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi Kiai. Surya ya, supaya kula mboten nangis ya napa iki. Lho. Wong ditinggalno Ramadan lek iso nangis kok malah gak iso, aja nangis. Ditinggal Ramadan nek iso kita menangis. Bab nangis itu macam-macam. Ada nangisnya itu diperkosa. Gimana Pak nangis kan diperkosa itu? Mestinya gak nangis boleh nangis. Ada nangis ditinggal mati sang istri. Ada nangis kehilangan uang. Jadi kehilangan duit nangis ndrengingi. Duitku 5 juta hilang. Nangis ndrengingi. Ada kalanya nangis karena merasa dirinya banyak salah. Awak durung njaluk sepuro sing akeh. Awak dosane akeh ngembruk Ramadane wis kadhe bisa. Itu menangis yang terpuji maksudnya. Menangis karena banyak dosa, menangis karena banyak melakukan kejahatan, kejelekan, menyesal. Itu adalah menangis yang termulia. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man baka min khasyatillah la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang matanya meneteskan air matanya sedih dan susah karena takut akan azab siksaan Allah. Nek sakit kula nangis, cuma yo dinangis-nangis kok gak iso ae. Nah, ya ada nangis yang terpuji, ada nangis yang tidak terpuji. Ya. Sudah bisa ditutup dengan doa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kiranya ada kekhilafan, ada kekeliruan, sengaja atau tidak,
nyuwun gungipun pangabsami. Apabila ada semut di ladang, apa boleh saya menumpang mandi? Apabila umur saya panjang, insya Allah berjumpa kembali. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, ada khilaf dan kelirunya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihi al-marja'. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah ya Razaq urzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ya Fattah ftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ya Alim allimna bima yanfa'una fa innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Latif ultuf bina wal muslimin. Allahumma ya Nasir unsurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ya Ghaffar ya Sattar ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Sami'u ya Mujib ya Sami'u ya Mujib ya Sami'u mujib istajib lana du'ana ya Allah fa innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya dafi'al baliyat wa ya muhillal mushkilat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, mugiban ngapura ya Allah dosa kita sedaya ya Allah, mugiban lungsur ya Allah kesalahan kita sedaya ya Allah, mugiban ngapura ya Allah dosanipun bapak ibu kita ya Allah, mugiban lungsur ya Allah dosanipun mbah nenek moyang kita sedaya ya Allah, mugiban ngapura ya Allah dosanipun anak keluarga kita sedaya ya Allah. Mugi-mugi ya Allah kita sedaya nyuwun ngarsa panjenengan ya Allah ingkang angel mugiban paringi gampil, ingkang ruwet pan paringi udar, ingkang rubak mugiban paringi jembar ya Allah. Mugi-mugi ingkang susah pan paringi bingah ya Allah. Mugi-mugi ingkang sakit mugiban paringi enggal saras ya Allah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang ujian ban paring enggal lulus ujianipun ya Allah. Mugi kita ingkang rezekinipun seret mugi-ban lancar ya Allah. Mugi-mugi ya Allah kita sedaya ingin dereng ketemu jodoh, muga ketemu jodohne ya Allah. Mugi-mugi ya Allah minjang kita wonten alam barzah pantebiaken saking siksa kubur ya Allah. Pan baringi angsal nikmat rahmat wonten alam barzah mangke ya Allah. Mugi-mugi wonten akhirat kita sedaya pan paring atas tiyang ahli swarga sedaya ya Allah. Mugi-mugi wonten akhirat pantebiaken saking siksa neraka panjenengan ya Allah. Ya Allah, panjenengan ingkang maha ngijabahi, panjenengan ingkang maha ngrungudaneni. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.